Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, ya, yang dimana kita mengangkat judul ini yaitu monitoring peminjaman barang di bagian Subag. Sebelumnya, perkenalan dulu, saya Ilhamul Jafar. Saya Anissa Anggrenianto. Saya Apa itu sistem monitoring peminjaman barang dan tempat? Monitoring peminjaman barang dan tempat di bagian Subag merupakan proses pengelolaan dan pemantauan peminjaman barang dan tempat secara efisien menggunakan sistem berbasis website. Sistem ini dirancang untuk mencatat, melacak, dan mengelola permintaan peminjaman secara real time dan memastikan ketersediaan barang dan tempat sesuai dengan. Di sini kita memakai metode prototype, yang mana itu ada beberapa beberapa. Yang pertama analisis kebutuhan, di mana menggunakan software, Drawio, Visual Studio Code, XMPP untuk membuat rancangan dan website monitoring peminjaman barang. Yang kedua, membuat desain prototype, membuat sketsa atau desain kasar interface seperti halaman home, halaman login admin, halaman pemantauan barang dan tempat. Yang ketiga ada evaluasi prototype, yaitu menilai dan menganalisis prototype agar mengetahui seberapa efektif prototype tersebut dalam memenuhi tujuan dan persyaratan pengembangan sistem website. Yang keempat ada desain sistem, yaitu mengimplementasikan rancangan desain prototype dalam bahasa pemrograman yang sesuai menggunakan Visual Studio Code, XMPP, Laragon, dan lain-lain. Yang kelima ada pengujian sistem, yaitu menguji sistem yang telah dirancang apakah sudah berjalan sesuai dengan tujuan pembuatan sistem tersebut. Dan yang terakhir adalah yang keenam adalah evaluasi sistem, yang dimana evaluasi sistem ini menilai dan menganalisis prototype agar mengetahui seberapa efektif prototype tersebut dalam memenuhi tujuan dan persyaratan pengembangan sistem website. Dan yang terakhir adalah menggunakan sistem, yaitu sistem yang telah melalui step yang dimana saya sebutkan tadi akan siap diluncurkan atau dirilis dan digunakan secara komersial. Teknologi yang digunakan. Yang pertama itu adalah database management system. Itu untuk menyimpan data seperti data pengguna, data barang dan tempat, serta data pinjaman. Framework website. Itu untuk mempermudah pengembangan dan pengelolaan website. Framework seperti Laravel atau Odelginter sering digunakan. Cloud hosting, menyediakan infrastruktur untuk menyimpan dan mengakses website secara online. Ada kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Yang pertama, dalam kebutuhan fungsional itu terdapat pengelolaan data barang dan tempat, yang dimana ini otoritas admin ya untuk menambahkan barang apa saja yang dapat dipinjam, terus tempat apa aja yang bisa dipinjam juga, terus mengatur jumlah barang juga. Terus ada juga status kerusakan. Selanjutnya ada dashboard ketersediaan secara real time, yaitu yang dimana menampilkan barang apa saja yang bisa dipinjam. Terus ada tempat apa aja juga yang dapat nantinya dipinjam. Lalu ada filter barang atau tempat yang dimana ini berguna untuk meminimalisir waktu dari barang apa aja yang nanti kita mau pinjam. Terus ada manajemen status ketersediaan, yang dimana ini status ketersediaan apakah sudah dikembalikan atau belum. Terus reserve barang atau tempat, yang dimana ini untuk istilahnya kayak booking itu. Kalau apabila barang atau tempatnya nggak tersedia, terus kita booking nanti untuk apa ya sebenarnya? lebih kayak reservasi gitu ya. Iya. Mari reservasi lah. Terus masih dalam kebutuhan fungsional, yaitu penanganan barang atau tidak tersedia. Terus juga ada notifikasi ketersediaan barangkali barang atau tempatnya
nggak ada ya, atau hilang atau rusak atau tersedia, terus dapat Ormawa itu mendapat notifikasi berupa barang atau tempat tersebut telah tersedia. Terus manajemen hak akses, terus juga ada tracking pemakaian barang atau tempat, yang dimana ini melacak siapa saja yang meminjam barang atau tempat tersebut. Terus laporan riwayat penggunaan, yang dimana ini melaporkan dari siapa saja yang telah meminjam barang atau tempat. Nah, terus ada kebutuhan non fungsional, yang dimana keamanan ini kita mungkin menambahkan beberapa keamanan seperti SSL, yang dimana ini berguna untuk mengenkripsi pengiriman data dari data-data sensitif seperti login atau password. Terus ketersediaan, ada data juga ada skalabilitas, kinerja, penggunaan sumber daya, keandalan, kemudahan pemeliharaan, portabilitas, kompatibilitas, dan user experience atau UX, dan kemudahan pengguna. Terus ada waktu pemulihan, ada auditabilitas dan interoperabilitas. Nah, berikut ada rancangan buat sistem yang akan kami bangun nanti ke depannya, yang dimana di sini ada use case diagram. Nah, ini use case diagram yang kami bakal nanti diusulkan ke sistem yang bakal kami rancang gitu. Nah, yang dimana di sini ada 3 aktor, yang dimana ada Ormawa, ada admin, dan kepala bagian umum, bagian subag. Yang dimana dari ketiga aktor tersebut mempunyai job desk-nya masing-masing. Yang pertama ada Ormawa. Ormawa itu buat menerima notifikasi jika barang atau tempat tersedia atau tidak. Yang kedua ada mengecek persediaan barang atau tempat. Kemudian ada kepala bagian umum atau subag, yaitu memberikan notifikasi ke sistem terkait status barang dan tempat. Job desk yang kedua ada mengatur ketersediaan barang dan tempatnya. Kemudian ada admin, yang dimana admin itu untuk mengelola sistem dan mengirimkan notifikasi ke Ormawa berdasarkan status yang diatur oleh kepala bagian umum. Kemudian dari pengelolaan tersebut tuh nantinya bakal dikonfirmasi oleh sistem tersebut gitu. Kemudian di sini ada rancangan yang kami usulkan juga, yang dimana ada diagram activity usulan login. Nah, kalau dibilang login itu mungkin secara umum dibilang sama, yang dimana kita dari pengguna tersebut tuh mengakses website yang bakal kami tuju, kemudian memasukkan username, kemudian sistem akan menerima data-data yang kita masukkan. Jika nanti data tersebut benar dan sesuai dengan database yang ada, maka pengguna tersebut akan melanjutkan ke aktivitas yang selanjutnya. Kemudian di sini ada diagram aktivitas buat Ormawa tersebut, yang dimana Ormawa ini membuka website yang bakal kami tuju nanti ke depannya, kemudian memasukkan username, kemudian bagian sistem menerima data-data untuk login ke dalam sistem yang sudah kami rancang. Kemudian sistem itu menampilkan ketersediaan barang tersebut, apakah ada atau tidaknya. Jika barang atau tempat yang dipaparkan tidak ada, maka kemudian dari Ormawa tersebut akan langsung meninggalkan website tersebut gitu. Jadi kayak dari Ormawa itu tuh, kalau emang barang dan tempatnya tidak tersedia, maka dari Ormawa tersebut tidak berlanjut ke tahap selanjutnya gitu. Nah, jikalau ada, kemudian dari sistem akan menampilkan jumlah barang-barang yang ada gitu. Kemudian dari Ormawa tersebut akan memilih beberapa jumlah barang atau tempat yang akan mereka pinjam gitu. Kemudian dari sistem akan menerima pinjaman atau data-data yang mereka usulkan dari Ormawa itu. Selepas
selepas sistem menerima kebutuhan yang ada dari Ormawa, maka dari sistem tersebut akan menampilkan notifikasi dari sistem ke Ormawa tersebut. Untuk apa? Untuk melanjutkan ke tahap berikutnya untuk persetujuan dari barang-barang yang mereka pinjam. Kemudian di sini ada diagram aktivitas usulan buat kepala bagian umum yang sebelumnya manual. Nah, yang di sini buat kepala bagian umum itu sendiri, yang pertama tidak luput ada login, kemudian kepala bagian umum mengatur ketersediaan barang dan tempat tersebut. Jika ada barang yang dipinjam, nantinya ketersediaan atau jumlah barang yang ada di bagian umum tersebut itu kayak mengurang dengan sendirinya gitu. Nanti bakal dikonfirmasi ke sistem dan sistem sendiri itu akan menyimpan data-data yang dimana kepala bagian umum telah dilakukan. Kemudian di sini ada diagram aktivitas susulan dari admin itu sendiri. Mungkin dari pertama login dengan data yang valid, kemudian sistem akan marah ke menu utama sesuai role admin jika itu benar, dan kemudian sistem akan menampilkan beberapa role yang akan admin kelola, ya seperti kayak role pengguna, konfigurasi sistem, laporan data, dan verifikasi data pada sistem tersendiri. Kemudian jikalau emang itu semua udah selesai dan udah dirampungkan secara baik, lalu sistem akan menyimpan data tersebut dengan baik. Ya, ini tampilan buat interface terbuka yang bakal kami rancang ke depannya. Yang dimana di sini ada tampilan home-nya gitu, home dari sebuah website atau aplikasi. Terus ini ada kalender berupa kalender menginformasikan bahwa di dalam ini tuh ada kegiatan apa aja yang kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan. Terus juga ada beberapa informasi dalam kalender tersebut yang berupa nama Ormawa. Jadi Ormawa apa aja yang melangsungkan kegiatan, terus kegiatan apa aja yang dilakukan, terus waktu dan juga lokasinya. Terus Nah, di sini tuh ada beberapa barang yang bisa dipinjam dari bagian subbab. Misalnya nih ada proyektor. Nah, semisalnya nanti kan ada banyak barang. Kalau misalnya kita kayak susah mencari scroll, kita tinggal pilih menu pencarian aja, ya search. Nah, di sini juga ada buat tempat, yaitu, nah di sini tuh nanti tuh ada kayak di Pleno atau di SC atau di gedung CTI. Jadi nanti kalau misalnya Orma mau mencari, bisa langsung di searching aja di. Dan ini tampilan antar buku buat awal masuk buat login dari setiap penggunanya. Terus ini pada menu Ormawa ya, terdapat di Ormawa itu nantinya mengajukan kegiatan apa aja yang di akun tersebut, kegiatan itu yang akan dilaksanakan. Nah, terus ini dalam peminjaman yang berlangsung itu
Ormawa itu lagi minjem barang apa aja sih, terus tempat apa aja yang sedang dipinjam gitu. Nah, lalu ada kalender kegiatan ini buat mengatur nantinya buat kita ibaratnya ingin melaksanakan kegiatan, kita tinggal apa ya maksudnya? Iya, gini ya. Mungkin lebih simpelnya kalau kita ingin melaksanakan kegiatan yang ada nanti ini kan ada plus tambah kegiatan tuh ya di Indonesia ya. Nah mungkin ini dari Ormawa itu tuh akan menambahkan informasinya gitu. Yang dimana set pertama ada waktu acara kegiatan, Ormawa, Terus Nama kegiatan, waktu dan tempat. Nah, ini pada menu admin ya, nanti mengetahui dari kegiatan Ormawa apa aja yang sedang yang nantinya akan berlangsung. Terus ada menu edit, itu ada centang tuh, apabila udah selesai tinggal pencet centang, nah nanti otomatis kegiatan itu sudah selesai. Terus untuk menu pensil itu untuk mengedit barangkali ada tipe pada nama-nama kegiatan. Terus ini peminjaman barang, yaitu menampilkan informasi dari Ormawa siapa aja yang meminjam barang. Terus juga ada menu edit, barangkali Ormawa tersebut sudah mengembalikan, nah nanti tinggal memencet tombol checklist hijau. Nah, barangkali Ormawa tersebut merusak atau menghilangkan, nanti tinggal admin tersebut tinggal memencet icon pensil yang nantinya mengubah status peminjaman menjadi rusak atau hilang. Nah, ini sama aja kayak barang ya, menampilkan tempat apa aja yang sedang dipinjam oleh Ormawa, terus juga statusnya apakah masih pinjam atau selesai. Terus edit juga untuk mengonfirmasi bahwa acara tempat tersebut sudah digunakan. Terus untuk mengedit sendiri, barangkali di dalam tempat tersebut ada kerusakan, nanti admin tersebut menampilkan status dari ya itu. Terus ini untuk mengelola barang atau tempat ya, barangkali tambahkan barang apa aja yang bisa tersedia ya di peminjaman nanti. Menampilkannya ini menampilkan gambar, terus nama barang apa aja, terus jumlahnya juga. Untuk edit sendiri bisa untuk ada fitur icon pensil, untuk yang dimana ini mungkin menambah jumlah, barangkali ada stok tambahan gitu. Dan juga ya, terus juga ada icon gambar sampah ya itulah, buat ngedelet barangkali tiba-tiba ada kerusakan gitu yang tidak terduga. Nah, terus juga ini ada tempat yang terdaftar di pinjaman, yang dimana ini tempat-tempat apa aja yang bisa dikelola, yang dipinjam, yang nantinya ini dikelola oleh admin ya. Ada edit itu untuk lagi terus ini pada menu admin itu ada riwayat pinjamannya, jadi menampilkan informasi dari barang dari Ormawa, riwayat peminjamannya sih ya, lebih kayak histori peminjaman ya. Untuk arsipan. Iya. Udah. PPT lagi. Ini kan atau Iya, itu. Tantangan dalam implementasi. Yang pertama tuh ada perubahan budaya dan perilaku. Implementasi dalam sistem monitoring mungkin mengharuskan perubahan budaya dan perilaku di kalangan Ormawa. Yang kedua adalah integrasi dan sistem yang sudah ada. Sistem monitoring mungkin sulit diintegrasikan dengan sistem yang sudah ada dalam kampus. Yang ketiga ada dukungan manajemen. Sistem monitoring membutuhkan dukungan manajemen yang kuat dari pihak kampus. Yang terakhir adalah keterbatasan sumber daya, yaitu perlu adanya tambahan tenaga kerja untuk mengelola sistem monitoring ini. Terima kasih. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan dari kami, salah kata atau salah ucap.
Karena manusia temannya salah, lupa, wajarlah manusia. Ya, Ya mungkin itu saja dari kami. Ya. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.